Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ustazah Umi Hani Asarwastuti pada pelajaran IPS kelas 9 semester 1. Oke, pertemuan kali ini tetap eh, meneruskan pertemuan minggu yang lalu, yaitu membahas tentang dinamika penduduk benua-benua di dunia. Pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang dinamika penduduk di benua Asia, Amerika, dan Eropa, dan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas dinamika penduduk di benua Afrika dan dinamika penduduk di benua Australia. Kita mulai dengan dinamika penduduk di benua Afrika. Jumlah penduduk benua Afrika pada tahun 2018 yaitu 1,27 miliar jiwa, termasuk terbesar kedua setelah benua Asia. Sebagian besar penduduk benua Afrika dalam kondisi tertinggal, miskin, pendidikan rendah, dan kesehatan buruk. Daerah yang padat penduduknya ada di benua Afrika, yaitu di lembah Sungai Nil dan di Rwanda. Jumlah penduduk benua Afrika pada saat ini angka kelahiran berkisar 36 jiwa per 1000 penduduk dan angka kematian 10 jiwa per 1000 penduduk. Laju pertumbuhan penduduknya yaitu 2,5% per tahun. Ini adalah pembagian jumlah penduduk di benua Afrika berdasarkan region atau kawasan. Afrika bagian barat berjumlah 392,17 juta, Afrika bagian utara 241,93 juta, Afrika bagian tengah 173,69 juta, Afrika bagian selatan 66,78 juta, Afrika bagian timur 445,44 juta. Benua Afrika identik dengan kemiskinan, kelaparan, dan keterbelakangan sehingga mendapatkan julukan The Hopeless Continent. Benua Afrika dengan penduduk yang besar sehingga dapat memperluas sektor perdagangan. Inilah yang disadari oleh Afrika, maka pada saat ini Afrika sedang memperbaiki infrastruktur untuk mendukung perdagangan. Ras penduduk di benua Afrika terbagi menjadi 4 ras besar, yaitu ras Negroid. Ras Negroid ini terdiri dari Negro Sudan yang kulitnya hitam legam dan Negro Bantu, kulitnya lebih terang daripada Negro Sudan. Jumlahnya sekitar 70% dari seluruh jumlah penduduk di benua Afrika. Ras Hamid itu mendiami daerah Afrika Utara dan Timur Laut. Kemudian ras Eropa, kulit putih atau keturunan dari ras Kaukasoid yaitu mendiami Afrika Selatan. Ras khusus yaitu ras Pygmy di hutan Kongo, ras Bushman di gurun Kalahari, dan ras Hottentot di Afrika Selatan. Bahasa penduduk di benua Afrika. Bahasa yang berkembang di benua Afrika ada 800 bahasa yang digunakan. Yang paling banyak digunakan adalah bahasa Arab, Swahili, dan Hausa. Terdapat 4 rumpun bahasa besar. Yang pertama adalah Afro-Asiatika di Afrika bagian utara. Ini terdiri dari 200 bahasa. Kemudian rumpun bahasa Nilo-Saharan terdapat di Afrika Tengah dan Timur, terdapat 140 bahasa. Kemudian Kongo-Saharan atau Niger Kongo, daerah Nigeria dan Kongo, ini ada 1000 bahasa. Kemudian rumpun bahasa Khoisan itu di bagian barat Afrika Selatan terdiri dari 30 bahasa. Perekonomian penduduk di Afrika itu meliputi sektor pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan, perindustrian, serta pertambangan. Nah, di sektor pertambangan ini, terutama khususnya di daerah Afrika Selatan, tambang intan itu mencapai 98% dari intan yang beredar di seluruh dunia. Emas itu 35% emas dari cadangan emas di seluruh dunia dari Afrika. Kemudian mangan 25%, tembaga 20%, krom, minyak bumi yang terdapat di Afrika Utara dan Tengah dan di bidang perdagangan. Sektor pertambangan mendorong sektor industri, khususnya di Republik Afrika Selatan dan Mesir. 60% penduduk benua Afrika bergerak di sektor agraris atau sebagai petani.
Hasil sektor pertanian adalah karet, kapas, kopi, coklat, tebu, kelapa sawit, tembakau, gandum, dan kurma. Peternakan domba dan sapi paling dominan di Afrika Selatan dengan hasil susu dan daging. Hal ini menyerap tenaga kerja yang paling banyak di Afrika. Agama yang berkembang yaitu Islam, Kristen, Yahudi, Katolik, Roma, dan animisme. Budaya yang berkembang tradisi musik lisan, kemudian ukiran kayu, kerajinan dari kulit, dan alat musik. Oke, kita lanjut dengan dinamika penduduk di benua Australia. Kepadatan penduduk Australia adalah paling rendah dibandingkan dengan benua lainnya. Sebagian besar penduduk tinggal di daerah perkotaan, yaitu sekitar 85%. Banyak penduduk usia tua sehingga menerapkan program imigrasi untuk meningkatkan jumlah penduduk ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pekerja. Penduduk di benua Australia pada tahun 2018 di Australia sendiri, negara Australia berjumlah 25,08 juta, Papua Nugini 8,58 juta, Selandia Baru 4,79 juta, Kepulauan Fiji 918,76 ribu, Kepulauan Solomon 635,25 ribu jiwa. Tingkat kelahiran 13 jiwa per 1000 penduduk dan angka kematian adalah 7 jiwa per 1000 penduduk. Daerah yang tidak dihuni penduduknya adalah daerah pantai sebelah utara karena iklimnya tropis sangat kering. Kemudian daerah pedalaman dan pantai barat yang terlalu gersang. Ras di Australia yang pertama adalah ras Kaukasoid berjumlah 92% berasal dari negara Inggris dan Irlandia dan bangsa Eropa lainnya. Kemudian ras Asia berasal dari Cina dan India serta lainnya 7%, ras Aborigin sekitar 1%, sekian gitu, dan Maori, suku bangsa Maori di Selandia Baru. Budaya aslinya adalah budaya penduduk aborigin dan penduduk Torren, serta budaya penduduk pendatang. Pada perkembangannya, budaya Eropa lebih dominan berkembang. Agama Kristen Protestan dipeluk oleh 61,2% penduduk, Buddha 2,5%, Islam 2,2%, Hindu 1,3%, dan ada agama penduduk aborigin. Bahasa yang berkembang adalah bahasa Inggris. Perekonomian yang berkembang ada di sektor pertambangan emas terbesar di dunia, batu bara, juga mangan, dan lain-lain. Pertanian, ada gandum, padi, anggur, buah-buahan. Peternakan, ada sapi potong dan sapi perah, dan domba atau biri-biri untuk diambil bulu-wulnya. Perkebunan, karena perindustriannya adalah tertinggi industri gula, maka perkebunannya kemungkinan besar juga perkebunan tebu ya, dan industri dan usaha di bidang jasa. Ekspor yang dilakukan oleh benua Australia adalah wool, biji-bijian, sayur, buah-buahan, gula, gandum, susu, daging sapi, dan bahan kimia, serta perikanan diekspor oleh Selandia Baru. Oke, selesai materi kita. Ini latihan soal yang minggu lalu. Bagi yang belum mengerjakan, boleh mengerjakan pada hari ini. Ya, silakan dikerjakan. Sudah saya buka lagi. Ada 4 soal uraian. Oke, terima kasih sudah memperhatikan dan melihat video ini. Kita akan lanjut pada materi pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.